Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, kita jumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan daerah, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi, konstruksi sistem akuntansi Pemda, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam SAPD, sistem pembukuan, dan bagan akun standarnya. Baik, kita yang pertama membahas terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ketika kita bicara tentang prinsip-prinsip akuntansi, yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan pengakuannya seperti apa, pengukurannya seperti apa, kemudian penilaian dan penyajiannya seperti apa, dan yang terakhir adalah pengungkapannya. Baik, yang pertama kita bahas terkait dengan akuntansi pendapatan. Seperti kita ketahui bahwa pendapatan dibagi menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pengakuannya di LLA seperti apa? Pengakuannya adalah diakui ketika diterima di dalam rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua adalah ketika diterima oleh bendahara SKPD. Kemudian berikutnya diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Nah, terkait dengan pengukurannya di sini pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto, biaya bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Kemudian penyajiannya di LLA-nya sendiri seperti apa? Nah, penyajiannya adalah mengikuti bagan akun standarnya, yaitu dimulai dari pendapatan asli daerah. Di dalamnya ada pendapatan pajak daerah, ada retribusi daerah, dan seterusnya. Kemudian pendapatan transfer, ada transfer pemerintah pusat, dana bagi hasil, dan seterusnya. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah, untuk pengungkapannya, ini adalah pengungkapannya di catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini yang perlu diungkap adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Kemudian penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan dan informasi lain yang dirasa perlu. Untuk akuntansi pendapatan LO, di sini diakui ketika timbulnya hak dan pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan istilah earn atau diakui. Kemudian pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai ataupun belum. Pengukurannya seperti apa? Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LO bruto bersifat variabel, terdapat pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Ini sama dengan pengukuran pendapatan di LRA. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Penyajiannya seperti apa? Penyajian pendapatan di LO. Di LO adalah dimulai dari pendapatan, urutannya adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengungkapannya adalah di sini dicatat atas laporan keuangan perlu disajikan penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, kemudian penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,
penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lain yang dianggap perlu. Berikutnya adalah akuntansi belanja di LRA. Pengakuannya, pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD, belanja LS atau pengesahan belanja UP, TU, untuk bendera pengeluaran pada saat disahkan oleh PA setelah diverifikasi PPK-PPKD untuk BLU sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan BLU. Kemudian pengukurannya sama seperti pendapatan menggunakan asas bruto. Belanja diukur dengan pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah. Penyajiannya seperti apa? Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran. Pengungkapannya ini adalah apa saja yang harus dilaporkan di dalam caleg. Yang perlu dilaporkan adalah rincian belanja per SKPD, kemudian penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, kemudian penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Kemudian untuk prinsip akuntansi beban di LO, pengakuannya adalah saat timbul kewajiban, ketika terjadi konsumsi aset, kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengukurannya, beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Penyajiannya seperti apa? Beban disajikan sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Penilaiannya sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan, artinya yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Penyajiannya disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Pengungkapannya di caleg. Di sini yang perlu diungkapkan adalah rincian beban per SKPD, penjelasan atas unsur-unsur beban, kemudian informasi lain yang dianggap perlu. Berikutnya terkait dengan akuntansi transfer. Pengakuannya adalah transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK atau peraturan presiden. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah atau peraturan kepala daerah kepada pihak lain. Pengukurannya, transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK, peraturan presiden, kemudian transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah menggunakan asas bruto. Penyajiannya, transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Pengungkapannya, di caleg, transfer masuk setelah berakhirnya tahun anggaran, hal-hal khusus, sebab-sebab tidak tercapainya transfer, kemudian transfer keluar harus dirinci, penjelasan unsur transfer sebab tidak tercapainya target. Informasi lain yang dianggap perlu. Berikutnya terkait dengan prinsip akuntansi pembiayaan di LRA. Pengakuannya adalah penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pengukurannya, pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada saat transaksi pembiayaan. Penyajiannya, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Pengungkapannya, perlu diungkapkan di dalam caleg, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan pemberian pinjaman, pembentukan pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah. Informasi lain yang dianggap perlu. Berikutnya kita bahas terkait dengan aset. Aset ini terbagi dalam kas dan setara kas, kemudian ada piutang, ada persediaan, ada investasi, ada aset tetap dan penyusutan, ada konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan, dan aset lainnya.
Yang pertama kita bahas terkait dengan akuntansi untuk kas. Kas di sini dibagi menjadi kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD. Kemudian ada investasi jangka pendek dalam deposito, SUN, SBI, dan SPN. Baik, masih terkait aset, kita akan bahas terkait dengan piutang. Bagaimana piutang diakui, dicatat, dan diukur. Kemudian persediaan, metode yang digunakan. Kemudian investasi jangka panjang, metode pencatatannya seperti apa. Baik, kita diskusikan satu persatu dari masing-masing aset tadi. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Pengukurannya adalah kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk falas, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs setengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian penyajiannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kas dibagi menjadi kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, dan kas di BLUD di neraca. Kemudian pengungkapannya, rincian kas dan secara kas, kebijakan manajemen setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Ini harus disajikan di dalam caleg. Baik, kita bahas tentang piutang. Piutang diakui saat timbul klaim hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang diukur, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, dan di neraca disajikan di bagian aset lancar. Pengungkapannya di caleg apa? Yang perlu diungkapkan adalah kebijakan penilaian piutangnya, pengakuan dan pengukurannya, kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang itu, dan kemudian penjelasan terkait dengan jaminan atas piutang kalau ada ini ya. Berikutnya terkait dengan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Diukur sebesar apa? Diukur sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dari pembelian, dan diukur sebesar harga pokok produksi ketika dibangun sendiri, dan kalau memang tidak ada biaya perolehan atau harga pokok produksinya, seperti misalnya dari donasi, berarti diukur berdasarkan nilai wajar. Penyajiannya, persediaan di sini disajikan pada bagian aset lancar di neraca. Apa yang perlu diungkap di dalam caleg terkait dari kebijakan akuntansinya, penjelasan lebih lanjut, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Berikutnya adalah terkait dengan investasi. Investasi diakui saat terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya. Kemudian pengukurannya, investasi jangka pendek sebesar nilai perolehannya untuk saham dan untuk non-saham sebesar nilai nominal. Non-saham ini misalnya adalah deposito. Kemudian untuk investasi jangka panjang sebesar nilai perolehannya. Penyajiannya, investasi jangka pendek disajikan pada bagian aset lancar, dan investasi jangka panjang disajikan pada bagian investasi jangka panjang, yang kemudian dibagi menjadi permanen dan non-permanen. Pengungkapan di calegnya adalah terkait dengan kebijakan umum dari investasi, jenis investasinya apa saja, kemudian diinvestasikan di mana, kemudian kalau ada terjadi perubahan harga pasar karena apa, kalau terjadi penurunan nilai penyebabnya apa, kemudian perubahan pos investasi, penyajian sebesar nilai wajar dan alasannya. Berikutnya kita ke akuntansi untuk aset tetap. Secara umum, aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya, pembelian atau swakelola, kemudian nilai satuan minimum kapitalisasi, kemudian bagaimana kebijakan terkait dengan pengeluaran setelah perolehan, nilai satuan minimum kapitalisasi, kemudian penyusutannya menggunakan metode apa, garis lurus, atau yang lainnya.
Lebih lanjut saya jelaskan terkait dengan aset tetap. Pengakuan aset tetap, di sini aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengukurannya, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyajiannya disajikan pada bagian aset di neraca. Yang perlu diungkap dalam caleg, dasar penilaiannya, rekonsiliasi, penyusutan, batasan hak milik, dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi. Baik, masih di aset dan sekarang kita bahas tentang aset lainnya, di mana di sana ada aset tidak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, aset-aset lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah, kas yang dibatasi penggunaannya. Sebenarnya aset lainnya ini juga sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang akuntansi pemerintah pusat. Dan di sini saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan aset tak berwujud, di mana sudah ada PSAP baru terkait dengan aset tak berwujud di tahun 2019. Baik, lebih lanjut saya jelaskan terkait dengan prinsip akuntansi aset tak berwujud berdasarkan PMK 90 PMK 05 tahun 2019. Di sini dikatakan bahwa pengakuannya pada saat dapat diidentifikasi, kemudian dapat dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas, kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada entitas dan dinikmati oleh entitas. Kemudian biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan handal. Pengukurannya gimana? Pada saat pembelian ATP dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyajiannya, ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya, yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Apa yang perlu diangkat dalam caleg terkait dengan masa manfaat, amortisasi, dan informasi lain yang dianggap perlu. Baik, berikutnya kita bahas terkait dengan kewajiban. Kewajiban di sini ada kewajiban jangka pendek SKPD dan kewajiban jangka pendek PPKD. Untuk kewajiban jangka pendek SKPD ini ada hutang perhitungan pihak ketiga, kemudian ada pendapatan diterima di muka, ada hutang beban, dan hutang jangka pendek lainnya. Kemudian untuk hutang jangka pendek PPKD itu ada hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang, hutang beban, dan hutang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang PPKD ada hutang dalam negeri, hutang luar negeri, dan hutang jangka panjang lainnya. Untuk pengakuannya sendiri, kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kemudian pengukurannya, kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut menggunakan falas, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah dari Bank Sentral pada tanggal neraca. Kemudian penyajiannya di neraca dimulai dari kewajiban jangka pendek, kemudian kewajiban jangka panjang. Apa saja yang perlu diungkap di dalam caleg? Sebagian diantaranya adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman, kemudian jumlah saldo kewajiban berupa hutang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas hutang pemerintah dan jatuh temponya, kemudian bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Berikutnya adalah konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kemudian kalau ada adalah perjanjian restrukturisasi hutang, jumlah tunggakan pinjaman, kemudian biaya pinjaman.
Berikutnya kita bahas terkait dengan sistem akuntansi Pemda. Jadi pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi Pemda mengacu kepada SAP dan ini ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Mengacu kemana? Mengacu ke peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk sistem akuntansi Pemda, ini paling sedikit harus ada prosedur akuntansinya seperti apa, penyelenggaraan sistem akuntansinya, kemudian ada BAS yang digunakan, dan ada jurnal standar yang meliputi metode dan elemen lainnya. Berikutnya, sistem akuntansi pemerintah daerah terbagi ke dalam dua subsistem besar, yaitu sistem akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD sendiri terbagi menjadi subsistem akuntansi SKPKD sebagai SKPD, entitas akuntansi. Jadi di sini adalah PPKD sebagai satuan kerja, kemudian subsistem akuntansi PPKD sebagai BUD, dan subsistem akuntansi PPKD sebagai konsolidator antara laporan keuangan PPKD dan SKPD. Kemudian laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, SAPD dibagi menjadi dua, SAPKD dan SKPD. Kemudian hasil laporannya, di PPKD itu menghasilkan LKPPKD yang terdiri dari LRA, LO, LPE, neraca, dan caleg. Kemudian PPKD sebagai entitas pelaporan konsolidasian menghasilkan LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, laporan arus kas, dan caleg. Kemudian di sini ada sistem akuntansi SKPD yang hasilnya adalah LRA, LO, LPE, neraca, caleg yang ini dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini adalah alur laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD menuju konsolidasian. Jadi di sini kalau kita lihat Satker atau SKPD dari neraca LO, LRA, caleg kemudian dikonsolidasikan dengan laporan PPKD selaku BUD. Di sini ada neraca LO, LRA, caleg. Nah, ini menjadi laporan konsolidasian. Silakan difahami alurnya ya. Terkait dengan struktur pengelolaan keuangan daerah, saya pernah jelaskan di pertemuan 1. Jadi silakan Anda review sendiri. Bagian ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Berikutnya, terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah sering disebut menganut sistem HOBO, Home Office, Branch Office. Jadi di sini SKPD yang ada di daerah dianggap sebagai kantor cabang dan PPKD sebagai kantor pusat, sehingga ada hubungan timbal balik antara kantor pusat dengan kantor daerah. Kita masuk ke sistem pembukuan. Sistem pembukuan di SAPD itu menggunakan double entry system seperti yang di pemerintah pusat juga, di mana persamaan dasar akuntansinya adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Terkait dengan kaidah double entry system, sebenarnya teman-teman sudah belajar di pengantar akuntansi, sama persis di sini ya. Coba kita lihat satu persatu. Untuk aset, ketika bertambah akan kita catat di sebelah debit, dan ketika berkurang kita catat di sebelah kredit, dan saldo normalnya ditunjukkan dengan tanda plus, yaitu di sebelah debit. Kemudian kewajiban akan berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Saldo normal ditunjukkan dengan tanda plus sehingga saldo normal dari kewajiban adalah sebelah kredit. Ekuitas ketika berkurang adalah debit dan bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan LO ketika berkurang di debit dan ketika bertambah di kredit, saldo normalnya kredit. Beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya adalah debit.
Berikutnya pendapatan di LRA. Pendapatan berkurang di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya kredit. Belanja bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, sehingga saldo normalnya debit. Kemudian bagaimana teknik pencatat transaksinya? Sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan SAK dan SAPA gitu ya, sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, di mana untuk SAK itu menggunakan basis akrual, sementara untuk SAPA itu menggunakan basis kas. Kita lihat yang SAK dulu, menggunakan basis akrual. Di sini mencatat pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada akun resiprokal pada SKPD yaitu RKPPKD. Akun resiprokal pada PPKD yaitu RK SKPD. Itu di SAK. Kemudian di SAPA, SAPA menggunakan pencatatan basis kas. Di sini kita mencatat pendapatan LRA, mencatat belanja, mencatat pembiayaan hanya di PPKD saja, kemudian akun penyeimbangnya adalah estimasi perubahan SAL. Nah, kemudian laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan SAP menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, LO, LPI, dan neraca. Sistem akuntansi pelaksanaan anggaran SAPA menghasilkan laporan keuangan berbasis kas atau LRA. Untuk bagaimana pencatatannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tema terakhir kita terkait dengan bagian akun standar. BAS di sini mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap. BAS dapat digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, posting pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan laporan keuangan. BAS disusun sampai dengan level 5. Level 1 itu adalah kode akun, level 2 adalah kode kelompok, level 3 adalah kode jenis, level 4 adalah kode objek, dan level 5 adalah kode rincian objek. Baik, di BAS sendiri ada 9 level akun. Akun yang pertama itu menggambarkan kode akun aset, akun 2 kode akun untuk kewajiban, akun 3 adalah kode akun untuk entitas, 4 adalah untuk pendapatan LRA, 5 adalah untuk akun belanja, 6 untuk kode akun transfer, 7 untuk kode akun pembiayaan, 8 untuk pendapatan LO, dan 9 adalah untuk beban. Baik, 2 slide terakhir ini menggambarkan contoh gambaran dari bagian akun standar. Silahkan nanti Anda pahami. Jadi contohnya di sini misalnya 1 itu adalah aset, 11 adalah aset lancar, 1101 adalah kas, terus kemudian 110101 kas daerah, dan seterusnya. Ini sama persis seperti kode akun di dalam pengantar akuntansi yang sudah kita pelajari. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan difahami terlebih dahulu dan kita lanjutkan nanti dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.